Haleluya Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Sembah Yesus. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Engkau Allah yang selalu ada dalam kehidupan kami, yang sudah menebus kami dari segala lumpur dosa, mengangkat kami, membawa kehidupan kami. Kami berkemenangan di dalam Engkau ya Tuhan. Haleluya Yesus. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananku, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah
semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau inginkan. Jadilah padaku seperti yang Kau Kami beroleh keselamatan oleh karena pengorbanan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau inginkan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau inginkan. Jadilah padaku seperti yang Kau inginkan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur kepadamu, Engkau Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami, Allah yang sudah menebus dosa-dosa kami. Terima kasih buat pengorbananmu di salib. Kami memiliki pengharapan, kami memiliki kemenangan ya Tuhan, karena Engkau yang sudah mati bagi kami. Terima kasih Bapa, biar kami tetap bersyukur kepadamu, memuji, mengagungkan dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau yang akan memimpin kami sepanjang ibadah ini ya Tuhan. Amat terlebih kami boleh dikuduskan,
kami boleh disucikan melalui perjamuan asa yang kudus. Terima kasih Bapa di dalam surga, seluruh pelayan-pelayan-Mu, baik yang memimpin pujian, yang singer, yang memainkan musik, yang membawakan firman Tuhan, yang pelayan-pelayan yang lain, semuanya diurapi dan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Kami boleh memperoleh kekuatan yang baru dan kami boleh memperoleh kemenangan ya Tuhan, karena kami percaya darah-Mu itu yang sudah menguduskan dan memberikan kemenangan bagi kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Kalau kuasa kegelapan yang akan mengganggu kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Biar kuasa Tuhan saja yang ada di tengah-tengah kami, memimpin dan menyertai sepanjang ibadah ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami siap memuji Tuhan, kami siap memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita boleh menikmati berkat-berkat Tuhan pada pagi hari ini, karena kita sudah dimenangkan oleh kuasa Tuhan. Puji Tuhan. Dengarkanlah suara nafiri. Mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Kita Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjangnya. Setiap berjujur Yesus panglima kita. Dengarkan semua senjata yang kuasa yang kudus. Sama-sama makin berdiri. Api kemuliaannya bercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya bercurah dari surga, nyatakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Amin. Haleluya. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi majunya. Bersorak segala Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, mintakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, mintakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Segala raja, segala raja. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Kita
Kita memberitakan segala kebaikan Tuhan, akan banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan. Ku diberi kuasa. Haleluya Yesus. Kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa, ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Makin berdiri. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa, ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakimu. Pakai kuasa, ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kita akan siapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Dia yang memberikan kuasa dalam hidup kita untuk menaklukkan segala musuh, untuk menaklukkan segala keegoan dalam hidup kita. Kita percaya kuasa Tuhan itu lebih besar daripada segala perkara yang ada di dunia ini. Biar kita mengerti akan maksud Tuhan, rencana Tuhan yang indah dalam Dia memanggil kita sebagai umat-umatnya untuk memberitakan segala kuasa yang Dia miliki agar banyak orang yang percaya kepadanya. Amin. Haleluya. Ajar ku mengerti. Amin. Segala rencanamu
kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih sebab Engkau baik Tuhan. Terima kasih bahwa kami sudah menaikkan puji-pujian. Kiranya setiap pujian yang kami naikkan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih jika saat ini pada pertengahan ibadah sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Sucikan hati dan pikiran kami Tuhan. Kami undang Roh-Mu menguasai setiap kami, memenuhi setiap kami. Biarlah firman-Mu itu hidup dan tinggal di dalam kehidupan kami, dan kami boleh berperilaku sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, juga kami nanti akan menerima perjamuan asa yang kudus Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu ini Tuhan, kami boleh disucikan dan dibersihkan oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau, WL Singer Musik, semuanya Tuhan, terlebih hamba-Mu yang akan memberikan menaburkan firman-Mu. Tuhan berkati dan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah firman-Mu benar-benar untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kalau pada pagi hari ini ada beberapa keluarga yang ke Jombang sehubungan dengan pemberkatan nikah, sebentar akan diadakan jam 11 ya di tempat ini. Mari kita bersama-sama kita menyiapkan hati kita untuk diisi kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada kesempatan ini berbicara tentang Getsemani ya. Getsemani ini merujuk kepada peristiwa di mana Tuhan Yesus diperhadapkan dengan pergumulan ya, atau pergulatan batin di dalam kehidupannya. Sebagaimana ya dicatat di dalam Perjanjian Baru ya. Kita akan buka di situ ya. Di dalam Matius pasal yang ke-26, Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-32. Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-32. Kita akan membaca bersama-sama. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-32 ya. 1, 2, 3. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Ayat 31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Ya, ini suatu nubuatan dari para nabi, satu peristiwa di mana ketika Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus disalib, dan murid-murid kehilangan harapan, dan pada saat itu tercerai-berai ya. Tapi sebelumnya itu Yesus ada ya, sudah datang di Getsemani ya untuk berdoa. Getsemani itu sebuah taman ya yang ada di kaki bukit Zaitun ya, di Yerusalem, di Israel, dan dipercaya itu sebagai tempat di mana Yesus berdoa yang terakhir kalinya sebelum disalibkan. Getsemani itu artinya alat pemeras ya, yang menghasilkan minyak, karena di situ ada zaitun ya, yang menghasilkan minyak yang dibutuhkan oleh semua warga
Ya, sebagaimana kita semua juga memerlukan minyak, di mana minyak hari-hari ini langka dan ini tanda-tanda akhir zaman ya sudah digenapi. Yang saya katakan tadi, penderitaan yang ada di Taman Getsemani ini berbicara dan merujuk kepada satu peristiwa di mana pergulatan hati dan batin dalam kehidupan Yesus menjelang ditangkap, menjelang disalibkan. Apa yang kita bisa pelajari dari Taman Getsemani ini, yaitu yang pertama, pentingnya untuk berdoa. Kemenangan Yesus Kristus di Bukit Golgota, di kayu salib, itu dimulai di Taman Getsemani ketika Yesus berdoa. Dan itulah sebabnya Yesus dimampukan memikul salib ke Bukit Golgota. Saudara yang dikasih Tuhan, seberapa pentingnya berdoa. Murid-murid saudara yang dikasih Tuhan itu nanti akan jatuh dalam pencobaan dan ketakutan. Kemudian ada juga satu murid yang menyangkal Yesus, dan sebagaimana ya yang lain juga ya. Karena apa? Mereka jatuh di dalam pencobaan, jatuh di dalam masalah. Kalau kita lihat di Matius pasal yang ke-26, Yesus 3 kali berdoa di situ. Ya. Kemudian Yesus menyerahkan diri, berdoa dengan sungguh-sungguh. Bahkan piluhnya sampai meneteskan darah. Tetapi bagaimana dengan murid-muridnya? Murid-muridnya tertidur, murid-muridnya tidak berdoa. Jadi mereka tidak siap menghadapi ketika ada cobaan, ada masalah. Ini sebagai contoh saja. Yesus saja sebagai Tuhan, memang saat itu sebagai manusia, tapi manusia yang tidak berdoa, yang ilahi saja berdoa, apalagi kita. Kita harus juga meneladani tentang doa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu banyak sekali ya orang Kristen yang kalah. Karena apa? Tidak kuat menghadapi godaan, tidak kuat menghadapi tantangan. Karena apa? Tidak ada kekuatan di dalam dirinya. Oleh sebab itu doa itu penting. Jangan mengabaikan, jangan melalaikan untuk berdoa. Saudara yang dikasih Tuhan, kemudian manusia itu akan diperbudak oleh dosa dan kemudian kalah oleh ujian, oleh cobaan. Walaupun kita mungkin sudah lama jadi anak Tuhan, jangan biasa-biasa saja. Jangan meremehkan hadirat Tuhan. Firman Tuhan sudah jelas-jelas ditulis ya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Mungkin merasa mampu, merasa cantik dan merasa kuat, merasa ada. Saudara yang dikasih Tuhan, tapi firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harap kepada Tuhan. Ya, di sini ada dua macam orang Kristen, ya, yang mengenal, ya, orang Kristen yang salah, maksud saya, orang Kristen yang salah memahami mengenai kehendak Tuhan, ya. Orang Kristen yang melakukan
apa-apa, ya, tanpa peduli bahwa yang dilakukan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian orang itu hanya mengikuti apa yang menjadi mau, apa yang menjadi keinginan hatinya, apa yang menjadi perasaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang seperti ini, orang Kristen yang apa saja itu dihubungkan dengan kehendak Tuhan. Jadi dianggap ini, wah yang penting wis baik, yang penting wis baik. Saudara, belum tentu baik itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari belajarlah kita melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan itu, saudara yang dikasihi Tuhan? Jadi ada yang baik dan ada yang tidak baik. Yang tidak baik itu ada hubungannya dengan dosa. Di Yakobus ditulis, jikalau kamu tahu itu baik, kamu tidak melakukan, itu berdosa. Sebaliknya, jikalau kamu tahu itu tidak baik, kamu melakukan, kamu berdosa. Minum-minuman, rokok, dan lain sebagainya yang merusak tubuh kita, tidur malam, begadang, hanya hidup dikuasai oleh HP, hari-hari matanya sampai sepet, saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan game online dan lain sebagainya. Kemudian sampai lupa daratan, saudaraku, tidak mengontrol, tidak menguasai diri. Jadi yang benar adalah kita melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita, dan kehendak Tuhan kita itu selalu, ya saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan berarti kehendak Tuhan itu bukan selalu kita ini baik-baik, bukan selalu kita ini enak-enak. Mungkin kita mengalami penderitaan, ya, apa yang tidak kita pikirkan. Kemudian kehendak Tuhan itu bukan selalu enak-enak. Kehendak Tuhan itu bukan selalu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, semuanya mulus. Saudara, sama seperti Tuhan Yesus ketika di kayu salib. Enggak mulus, enggak enak, menderita. Itulah sebabnya dia berdoa. Dia di Getsemani. Ini pengalaman Getsemani perlu diteladani. Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi saudara, kita bisa kuat, kita bisa mampu karena kita berdoa. Karena kita juga mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan itu kekuatan kita. Mengingat, menegur, menginsafkan. Saudara yang mendidik, menyatakan kesalahan. Seringkali kita sudah bersalah, apa yang kita lakukan bersalah, kita tahu. Tapi kita biasa-biasa saja, kita meneng-meneng saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana Daud ketika bersalah, ketika berdosa, ditegur oleh Nabi Nathan. Kalau mungkin ada teguran, ada nasihat, jangan marah, terimalah. Daripada Tuhan yang menegur. Kalau Tuhan yang menegur, saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin tidak enak, saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, apa yang terjadi? Kita tetap berkata, tidak ada satupun yang terjadi di luar kontrol Tuhan. Entah itu baik, entah itu tidak baik. Ya, semuanya itu ada maksud dan rencana Tuhan bagi kita semua. Mengapa begini? Mengapa terjadi begini? Kita perlu introspeksi. Tuhan, ampuni kami. Makanya setiap kami berdoa, mendoakan untuk kesembuhan, untuk kesehatan, yang pertama, Tuhan layakkan kami memanggil namamu, ampuni salah dosa kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, hakikat kemanusiaan Yesus Kristus adalah Yesus itu manusia sejati.
Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-44 itu, di dalam ayat yang ke-26, ayat yang ke-44, ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Doanya apa? Bapa, dia tahu dia menangis 3 kali menghadapi apa? Cawan, ujian yang akan dihadapi, akan ditangkap, akan disiksa. Dia doanya apa? Bapa, kalau boleh, dia menawar. Penderitaan itu jangan menimpa saya kalau boleh. Tetapi kalau itu memang kehendak-Mu, kami nurut, saudara yang dikasih Tuhan. Dan ini pelajaran bagi kita, saudara yang dikasih Tuhan. Dari bahasa aslinya berbicara mengenai pribadi yang penuh pergumulan. Sampai 3 kali. Karena menghadapi tekanan, hati yang penuh sesak. Dr. Lukas yang menulis, ya, mengartikan, ya, karena dia ilahi, ya. Kemudian karena Dr. Lukas ini ahli, ya, dalam obat-obatan, kemudian menjelaskan dengan detail keringat, darah yang bisa dijelaskan secara medis, ya, pada saat ini, ya. Dia dicobai, dia digodai, tapi dia tidak berdosa. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan yang tidak berdosa saja. Tuhan manusia yang sempurna 3 kali berdoa. Saudara, berdoalah, datanglah. Apa yang jadi pergumulan, jangan jemu-jemu untuk menyampaikan doa saudara dan saya. Apa keluhan saudara, permasalahan saudara, masalah keluarga, masalah anak, masalah pekerjaan, masalah sakit penyakit. Tuhan masih mendengar, Tuhan ada. Saudara yang dikasih Tuhan, Yesus ketika menghadapi pergumulan berat, dia tidak mengikuti perasaannya. Dia kembali terus pada Tuhan. Sangat sedih kalau kita sebagai anak Tuhan selalu mengikuti perasaan kita. Perasaan kita ini yang seringkali bisa berbohong. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi seringkali kita hanya mengikuti kemauan kita, keinginan kita. Saudara, ada saatnya kita ada di titik terlemah. Oleh sebab itu ingat, jangan mengandalkan kekuatan, jangan mengandalkan kepintaran, jangan mengandalkan kegantengan, kecantikan. Saudara, andalkanlah Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, kematian Yesus Kristus itu untuk saudara, untuk dosa kita. Yesus tidak pernah takut pada saat berdebat dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Walaupun dia dibenci, dia tidak takut mati dan tidak takut kalau ditinggalkan. Yesus pun mengajarkan untuk kita takut. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak diajarkan untuk takut. Yesus tidak mengajarkan untuk takut kepada manusia. Mungkin ada yang bertanya, lalu kenapa di Getsemani begitu drastis perubahannya, bahkan dia sampai berdoa sungguh-sungguh sampai 3 kali. Saudara, apa cawan ini, apa pergumulan Yesus sebenarnya, saudara yang dikasih Tuhan? Kalau kita membaca, ya, dari kitab Yesaya, dari kitab Mazmur, cawan itu adalah simbol penghukuman Allah, penghukuman murka Allah. Cawan itu berbicara penghakiman, cawan itu berbicara mengenai Yesus yang menanggung seluruh dosa manusia. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa di kayu salib. Coba baca di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-21.
Saudara yang dikasih Tuhan, sampai hubungannya yang terputus antara Allah Bapa dan Anak karena apa? Dosa manusia. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Karena supaya dalam dia kita dibenarkan. Itulah pergumulan Yesus Kristus, ya. Panggilan kita adalah untuk datang dan fokus pada kehendak Tuhan, meskipun itu sulit, meskipun itu berat. Tetapi yakinlah, kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan buat saudara dan saya. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau Yesus sudah rela berkorban, kita dibenarkan. Kalau kita yang sudah dibenarkan, jangan menyia-nyiakan pengorbanan salib Yesus Kristus. Jangan menyia-nyiakan kematian Yesus dengan kehidupan duniawi, dengan kehidupan kesenangan kita. Saya jelaskan, kesenangan, keenaan duniawi ini terbatas. Hidup ini adalah kesempatan supaya kita mencari Tuhan, supaya kita menjadi berkat. Saudara yang dikasih Tuhan, hidup kita itu loh 70 tahun. Sekarang itu orang umur 70 tahun itu langkah. Bahkan kematian itu di bawah itu. Bahkan sekarang ini dengan adanya Omikron, kok Politron TV, saudara yang kasih Tuhan. Terus apa? Kron itu jagung, apa namanya itu? Kron itu. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Itu tahun 2021 Juli Agustus, kaget ya. Sampai ini Bu ya meninggal. Sak geribik. Saudara yang dikasih Tuhan, berarti kita ini orang-orang yang tersisa ya. Ya betul tuh. Yang lain kena aratan, yang lain meninggal. Bahkan nanti kita akan diundang 1000 hari papanya Tio, Bapak Paulus Sujono Kojin, Warung Biru, saudara. Kemarin tadi pagi datang ke rumah minta Kojin almarhum itu supaya ada doa nanti diadakan di rumahnya. Hidup kita ini misteri, kita tidak tahu. Kematian itu sudah ada di ujung pintu. Tanda-tanda zaman kesulitan itu nanti akan menimpa manusia. Dengan adanya perang yang terjadi di Ukraina dan Rusia, ini awal ini tantangan dunia ini akan bergejolak, antikris akan muncul ke dalam dunia ini. Dikatakan secupak gandum sedinar harganya. Baru minyak, belum lagi nanti kalau beras, belum lagi nanti apa lagi? Kebutuhan pokok yang paling penting, 9 bahan pokok kalau misalnya enggak ada di edaran. Kamu kalau mau dapat ini, kamu harus mengikuti ini. Kamu meninggalkan Yesus, kamu dapat makan. Ya nanti kita itu ada di seperti itu. Kesulitan zaman ini sudah zaman akhir. Jangan biasa-biasa jadi anak Tuhan. Bersungguh-sungguhlah kepada Tuhan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, cawan ini berbicara mengenai Yesus yang menanggung seluruh dosa manusia. Saudara yang dikasih Tuhan, hubungan yang terputus antara Allah Bapa dengan Anak karena dosa manusia. Allah yang meninggalkan, ya, saudara yang dikasih Tuhan, merasa ditinggalkan dari Bapanya. Itulah pergumulan Yesus Kristus. Panggilan kita adalah untuk datang dan untuk fokus pada kehendak Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita fokus, kita datang kepada kehendak Tuhan. Iki bukan kehendakku, jangan diterobos, jangan dilakukan. Ini kehendak
dunia, ini kehendak, keinginan daging. Keinginan daging itu apa? Keinginan mata, keangkuhan hidup, dan itu menuju kepada kebinasaan. Matikanlah itu semua kalau kita ingin hidup kekal, saudara yang dikasih Tuhan. Ingat, Dia yang tidak mengenal dosa, Dia Allah, Dia hidup, Dia rela datang ke dalam dunia. Saudara yang dikasih, telah dibuatnya menjadi dosa. Salib itu tanda kutuk, saudara, itu dibebankan kepada Yesus. Karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari jangan meremehkan ibadah, jangan meremehkan doa. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan masih sayang kita. Tuhan masih memberi hidup, Tuhan masih memberi nafas, Tuhan masih memberi kesehatan, Tuhan masih memberi kekuatan. Selagi kita kuat, selagi kita sehat, mari kita pergunakan. Persembahkanlah tubuhmu, jaga tubuhmu, pelihara tubuhmu. Kemudian apa? Mau permuliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Senangkan Tuhan, layanilah Tuhan. Kalau saudara nanti mencari kesenangan, mencari kebutuhan jasmani, akan kecewa, akan sia-sia. Kesenangan duniawi itu seenak-enaknya, senikmat-nikmatnya, itu hanya sekejap. Sama seperti seorang menikmati makanan yang paling enak di dunia, enak-enak, tapi habis itu sudah biasa, sudah hilang. Hidup itu seperti uap, kita tidak tahu apa yang terjadi nanti. Saudara yang dikasih Tuhan, bersyukur Mbak Erna sudah pulang, Tuhan izinkan kecelakaan, tapi kami percaya Tuhan sementara proses dalam pemulihan. Yang pertama apa? Kekuatan iman, keteguhan hati. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama saling menguatkan di antara keluarga kita, hubungan suami istri, hubungan dengan anak. Banyak-banyaklah komunikasi. Sekarang komunikasi itu sudah mulai hilang. Anak sudah komunikasi dengan HP. Kurang berbicara, karena sama-sama orang tua sibuk juga. Kurang komunikasi, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi masih ada kesempatan dalam hidup kita ini supaya kita ini jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yesus ini pesan, berdoalah, masa kamu tidak sanggup berdoa 1 jam kah? Seringkali kalau kita jadi anak Tuhan, kita malah lebih cenderung suka yang happy. Kalau minggu enaknya jalan ke sana. Iblis menggoda dengan kesibukan. Kemudian saudaraku, ini saya katakan kemarin, ciri-ciri kemunduran rohani, ciri-ciri orang yang murtad, ciri-ciri orang yang meninggalkan Tuhan itu adalah apa? Malas, kemudian tidak menerima firman, tidak berdoa, kemudian iblis sudah membutakan dengan keinginan-keinginan, kesenangan-kesenangan. Ingat, kedamaian, kesejahteraan bukan karena suami ganteng, bukan karena istri cantik, bukan karena harta, bukan karena kekayaan. Damai sejahtera itu datangnya dari Tuhan Yesus Kristus dan pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Kalau tidak, nanti saudara dibutakan, jadi digelapkan, dan kemudian kita sudah enggak Tuhan-Tuhanan, enggak Allah-Allahan, enggak usah ibadah. Ini tantangan nanti ke depan, era yang sekarang ini saudara yang dikasih Tuhan, kemajuan itu yang luar biasa. Mari tetap jaga
hubungan intim dengan Tuhan. Jaga kedekatan dengan Tuhan. Supaya apa, saudaraku? Kalau kita terima firman Tuhan, kadang-kadang kita ibadah tapi bukan firman yang dibaca, bahkan ibadah itu main game. Loh, ada, saudaraku. Bahkan ibadah hanya sibuk dengan jawaban-jawaban bisnis, jawaban-jawaban dengan temannya. Ini yang nanti iblis yang akan berusaha terus menguasai kita dan menutup firman Tuhan itu tidak masuk. Ingat Eutikus yang waktu itu dia menerima firman, dia ada di tingkat atas, kupingnya yang satu dan matanya yang satu melihat di luar, yang satu mendengar firman, akhirnya apa? Jatuh dan mati. Ada banyak anak-anak Tuhan yang mati, yang jatuh, bukan mati secara jasmani. Yang berbahaya itu mati rohani. Mati rohani itu yang ada hubungannya dengan kehidupan kekal. Saudaraku, kalau mati jasmani sudah habis perkara, dikubur jadi tanah. Tapi bukan itu. Manusia itu akan menghadap pengadilan. Manusia itu akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Tuhan, baik dan jahat. Kita terbuka di hadapan manusia, kita di hadapan Tuhan. Kita boleh bersandiwara, kita boleh menutupi dengan manusia, tapi dengan Tuhan kita terbuka. Oleh sebab itu, mari kita datang, mari kita minta ampun. Tuhan, inilah aku sudah jauh. Aku sudah meninggalkan Engkau. Aku sudah menyibukkan diri kami. Aku sudah dikuasai oleh keinginan. Aku sudah dikuasai, dikendalikan. Dan kemudian aku sudah mulai undur dan kemudian meninggalkan Tuhan. Saudara, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Ini pesan saya. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Ini hubungannya dengan keselamatan, hubungannya dengan hidup kekal. Kalau saudara menikmati yang di dunia ini sementara saja, saudaraku. Nanti saudara kalau betul-betul setia, betul-betul hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, nanti saudara akan menikmati berkat di dunia, berkat di surga, damai sejahtera yang sesungguhnya. Makanya orang Kristen bukan jadi ukuran lama ikut Tuhan. Yang penting itu adalah pengenalan pribadi, hubungan kita peka dengan suara Tuhan. Kalau kita peka, kalau kita dengar suara Tuhan, kita akan menikmati hubungan dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita saling menguatkan di antara suami istri, di antara anak-anak. Hari-hari ini persoalan, masalah, pikiran itu saudara kalau enggak tenang itu bisa merusak segalanya, membuat asam lambung. Loh, saya pernah loh saudaraku, gara-gara pikiran tidak tenang, saya kecelakaan saudaraku. Saya ditabrakan waktu itu gara-gara golek sepatu satu itu yang hilang itu saudaraku. Batinku sepatu sito, bar ketemu sepatu ini aku tutulan saudara yang dikasih Tuhan. Sepatunya Pesa waktu itu masih kecil, kalau nggak Victor tuh. Ini pengalaman. Mari senangkan ya, bagi anak-anak hormati orang tua. Kalau menghormati orang tua itu lanjut umur, masa depan itu ada hubungannya saudaraku. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita siapkan, kita akan masuk ya dalam perjamuan kudus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku dengan darah yang pengorbanan Yesus. Jangan
menyanyiakan dengan kehidupan yang sia-sia. Mari kita datang dengan sungguh-sungguh, kita minta ampun. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Mari kita datang dengan sungguh-sungguh, jangan biasa-biasa saja. Oleh segenap kasih, Terima kasih atas pengorbanan dan pengorbanan. Mari kita matikan dunia kita jasmani. Mari kita tinggalkan cara hidup yang tidak berkenan, cara hidup yang sia-sia. Cara hidupmu yang Ingat penebusannya, ingat pengorbanannya. semuanya sia-sia dan tak berarti. Hidupku kuletakkan, Hidup ini kuletakkan pada mesbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. bukan dengan barang panah. Engkau membayar, Engkau menebus kami berdosa. Barang panah, Amin. Kau membayar Dosaku dibayar dengan harga yang lunas oleh darah Yesus. dengan darah yang mahal. Jangan menyanyiakan darah Yesus. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbanan, ku telah mati. Biar kita tinggalkan Dan cara yang tidak berkenan, cara hidup yang sia-sia, cara hidupmu hidup yang lama, supaya kita diperbarui. Semuanya Yang lama itu sia-sia dan tak berarti. Mari hidup sekarang kita letakkan di bawah kaki Kristus. Hidup ini ku letakkan pada mesbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Jadilah padaku, Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. sembahlah Dia. Mari kita datang dengan sungguh-sungguh, bukan dengan biasa-biasa, bukan hanya sekedar rutinitas. Alamilah hadirat Tuhan. Jamah setiap kami umat-Mu, jamah setiap pendengaran kami, bentuk dan mengubah setiap hidup kami untuk menjadi semakin layak, semakin dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Sembah Dia, sembah Dia. Tuhan mendengar seruan doa. Tuhan tahu kita, Tuhan tahu kelemahan kita, Tuhan tahu kekurangan kita. Tuhan mau menerima saudara, Tuhan mengasihi saudara. Haleluya. Ini kami, ini saya, kami perlu jamaah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sembah Dia, sembah Dia, Yesus.
Berserulah, berteriaklah. Ku telah mati dan tinggalkan, oh Tuhan, kami mau tinggalkan cara hidupku yang lama yang tidak berkenan. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Sekarang hidupku kami letakkan di bawah kaki salibmu. Ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku Kami mengundang Mbak Usum maju ke depan untuk berdoa. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang baik. Haleluya Yesus. Sungguh besar ya Tuhan akan pengorbananmu Tuhan. Engkau rela Tuhan mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa kami ya Tuhan. Untuk menebus segala umat yang berdosa ya Tuhan. Tuhan, ajari kami ya Tuhan untuk datang kepada Tuhan, membawa tubuh jiwa roh kami ya Tuhan. Kami serahkan di dalam kuasa Tuhan. Kami serahkan di dalam kaki Tuhan. Kami serahkan di dalam mezbahmu ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kalau kami sudah menerima akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Di mana firman-Mu sudah mengingatkan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami rindu ya Tuhan. Kami datang kepada Tuhan tidak hanya biasa-biasa ya Tuhan. Akan tetapi kami memiliki kerinduan yang luar biasa ya Tuhan. Memiliki kerinduan yang sungguh-sungguh untuk datang mencari Tuhan. Ajarkan Tuhan kami setiap umat-Mu datang bersungguh-sungguh untuk mencari Engkau ya Tuhan. Memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Memberikan, menyerahkan hidup yang lama menjadi yang baru ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan menikmati perjamuan asa ya Tuhan. Kuduskan ya Tuhan, sucikan perjamuan asa ini ya Tuhan, melalui daripada tubuh darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut perjamuan asa ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Darang fana Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan obat
sudah dilayani saya cepat berdiri. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berani lagi. Hidup ini ku letakkan pada besamu yang jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti Yang kau ingini. Yang sudah dilayani, kita siap untuk menerima perjamuan kudus. Tuhan Yesus, biar Roh Kudus menjamah setiap kami, layakkan kami, ampuni setiap salah dosa kekurangan kami untuk menerima perjamuan yang kudus, supaya kami boleh menikmati hadirat Tuhan, lawatan Tuhan melalui perjamuan kudus. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, jalan buntu bukakan jalan, sakit dijamah disembuhkan. Dengar firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dengan iman silakan menikmati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan. Terima kasih. Kita angkat cawan, melambangkan darah yang tercurah untuk menebus dosa, untuk membenarkan dosa. Mari kita menghargai salib darah Yesus Kristus. Biarlah kuasa darah Yesus ada dalam hidup saudara, menjamah melawat kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Terima kasih engkau sudah membenarkan, terima kasih engkau sudah menyelamatkan. Jangan menyia-nyiakan, mari kita semakin melayani, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dengan iman, biarlah kuasa darah Yesus melawat saudara dan saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, silakan menikmati. Terima kasih buat tubuh dan darahmu. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat kasih setiamu. Kalau pada saat ini Tuhan Yesus, kami diberi sehat kuat, Tuhan pelihara ini semua anugerah Tuhan. Kami rindu supaya berkat damai sejahtera, sukacita, perlindungan menyertai umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa, ucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, kita diberkati Tuhan. Puji Tuhan, mari kita akan memberikan kurban persembahan. Sambil kurban dijalankan, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau sudah memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Saatnya kami akan berkorban untuk pekerjaan-Mu. Kuduskan kami, layakkan kami. Setiap kurban persembahan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh membawa pekerjaan-Mu ini semakin luas, semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Terima kasih Bapa, terima kasih mengembalikan berkat-berkat itu
Kami yakin dan kami percaya dengan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, Aku Diberkati. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Balasanku limpahkan segalanya, dan anugerah yang sangat besar bagiku. Aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allahku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kehadiran kita, juga korban-korban yang kita sudah persembahkan di hadapan Tuhan, dan juga korban persepuluhan, dan biarlah Tuhan senantiasa mengembalikan dengan berlipat-lipat kali ganda sesuai dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Puji Tuhan, nanti semua jemaat diundang ibadah pemberkatan nikah dari anak Pak Gunawan. Jam 11 itu sudah dimulai ibadah pemberkatan di tempat ini. Kami berharap jemaat semua bisa hadir. Kemudian nanti sore ada ibadah kaum pria di atas ya, jam 6:30 atau jam 6. Sama jam 6 enggak apa-apa. Jam 6 aja wis sekarang ya. Oh, kalau pas perjamuan dibikin 6:30 soalnya kami keliling perjamuan nanti sore. Jadi nanti 6:30 nanti minggu 1, 2, 3 jam 6. Khusus jam minggu pertama sama ya, minggu 2, 3, 4 baru jam 6. Ya, kami mohon Pak Koco ya. Ya, Pak No ya nanti di atas ya, Mas Minto ya sambil kita doakan nanti. Ya wis, nanti pemuda remaja di atas saja, bapak-bapak di bawah. Ya, sudah selesai kok. Terus dari apa di Teo? Tanggal 10 hari Kamis jam 6 diundang ibadah syukur mengenang 1000 hari almarhum Kojin Bapak Paulus Sujono, pecel warung biru. Ya, jadi tidak terasa sudah 1000 hari. Ini mendekati. Duluan siapa sama? Oh, duluan papanya Theo ya, sama mamanya Yohan. Ya, nanti ingatkan 1000 hari mungkin kalau mau doa ucapan syukur sama papanya ya. Nanti ibadah di rumah. Ya, tapi tergantung keluarga yang minta. Kalau Om siap saja. Terus ibadah pemuda nanti remaja jangan lupa, anak-anak remaja pemuda dalam komunitasnya. Terus kemudian Senin sampai Sabtu ada doa pagi, Selasa, Rabu, Jumat ada doa jam 6 di tempat ini. Mari
Kaum wanita hari Kamis. Mari sama-sama berdiri. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bang. Syukur bagimu, syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk hadirat Tuhan, untuk lawatan Tuhan. Ajarkan kami supaya kami senantiasa ada di dalam hadirat Tuhan, rindu untuk beribadah kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan. Kami percaya Engkau sudah memberkati kami semua yang hadir melalui perjamuan kudus. Engkau memberkati setiap keluarga, rumah tangga dan pekerjaannya, anak-anaknya. Engkau tolong Bu Erna yang saat ini dalam pemulihan. Puji Tuhan kalau sudah pulang di rumah, walaupun masih belum bisa normal untuk berjalan karena masih luka memar bagian lutut, kami berdoa Tuhan jamah lutut, kaki, mulut supaya luka-luka ini segera sembuh dan segera beraktivitas, terutama beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa anak-anak kami semua dalam pemeliharaan Tuhan. Berkati mata pencarian apapun yang menjadi pekerjaan umat-umat Tuhan. Kami berdoa yang lemah Kau kuatkan, yang susah Kau hiburkan, jalan buntu bukakan jalan. Mas Minto yang harus bolak-balik ke Surabaya untuk persiapan penanganan sakit penyakitnya, kami serahkan. Ku kirim dokter yang baik, ku kirim semuanya untuk pemulihan dan kesembuhan. Apa yang diperlukan dicukupkan oleh Tuhan, keluarganya, anak-anaknya diberkati Tuhan. Terima kasih. Menyerahkan pemberkatan nikah sebentar, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Perjalanan rombongan dari Jombang, para pengantin tiba di tempat ini oleh pertolongan Tuhan. Mari kita angkat tangan minta berkat. Pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sampai saat ini sampai selamanya. Semua yang ambil bagian dalam pelayanan altar, WL Singer Musik, pelayan media diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.